Halo semuanya, kali ini aku mau ngebahas lagi untuk kripto untuk diinvestasi di gaming atau metaverse, karena kebetulan kan udah lama metaverse kan dulu pernah hype dan menurutku masih bisa hype lagi, karena ya mungkin biar teman-teman tahu aku pernah bikin konten di TikTok itu tentang apakah metaverse sudah selesai. Menurutku belum. Kenapa? Karena metaverse itu sendiri saat ini mass adoption-nya itu masih kurang. Mass adoption itu apa? Mass adoption itu semacam kayak orang-orang menggunakan metaverse gitu loh. Nah, contohnya aku punya Oculus kan yang putih itu. Jadi Oculus ini kan memang keren ya. Jadi kita bisa masuk ke dunia digital, virtual gitu kan. Cuman masalahnya device-nya itu mahal. Satu device yang fit Oculus aja yang dua itu bisa sekarang kayak 6-7 juta, 8 juta satu device. Nah, akhirnya tidak semua orang juga pertama tidak semua orang membutuhkannya kan. Nah, karena tidak semua orang membutuhkannya, alhasil eh, karena belum mendapatkan functionnya, belum mendapatkan feel-nya, belum mendapatkan eh, dia useless atau useful gitu kan. Nah, bahkan aku dulu rajin banget pakai, tetapi karena teman-temanku nggak pakai, akhirnya kayak interaksi sosial itu jadinya kurang. Nah, itu yang aku sebut mass adoption. Nah, berbeda dengan AI. For your information, AI itu sudah ada bahkan dari zaman aku kuliah 2013 dan dari tahun 2000-an itu udah ada AI. Tapi ya teknologinya berkembang terus ya. Cuman yang perlu kalian tahu, dari tahun 2013 aku pegang AI dan bahkan sampai 2017, 18 dan bahkan aku mendirikan sebuah perusahaan AI dulu. Yang bisa menggunakan AI itu yang bisa menggunakan dan merasakan useful-nya itu adalah orang-orang IT dan orang-orang bisnis gitu loh, atau produk atau eh, perusahaan. Kenapa? Karena yang bisa mendevelop itu adalah orang teknologi, and then yang menggunakannya biasanya orang-orang yang bisnismen gitu ya, atau pengguna bisnis yang merasakan bahwa AI ini bisa membantu saya untuk pegang bot bla 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 bla, mungkin customer service, mungkin untuk desain dan lain-lain. Nah, tapi dulu desain masih kurang guys, dulu semuanya serba untuk robot-robot lah gitu. Untuk filter, untuk bikin personalisasi kayak contohnya TikTok FYP itu kan ada AI-nya untuk melihat personalize kita kan. Nah, so di saat 2022 akhir itu kan kita tahu bahwa ChatGPT tiba-tiba booming. Nah, ChatGPT booming, and then setiap orang bahkan individu yang tidak pegang dengan teknologi, hanya skripsi atau mungkin orang admin atau mungkin content writer itu kan tidak benar-benar masuk ke teknologi gitu kan. Nah, tapi bahkan orang legal gitu loh. Dan istilahnya itu ketika ada ChatGPT, semua kalangan tuh bisa menggunakannya. Nah, itu yang membuat, yang aku maksud itu adalah mass adoption, di mana berbagai kalangan, even dulu tuh kalau kalian mau pakai pakai AI itu sangat mahal teknologinya. Nah, sekarang kalian bisa pakai for free, salah satunya ChatGPT, Bard, Bing, ya, dan lain-lainnya. Jadi menurut aku tuh kayak bahkan ada Midjourney, ada juga Photoshop AI, generative. Jadi sekarang mass adoption di mana-mana AI. Nah, sama halnya metaverse. Apakah pertanyaannya simpel sih? Apakah metaverse sudah masuk sampai ke tahap itu, mass adoption? Belum kan? Akhirnya itu bakal menjadi yang aku katakan metaverse masih panjang ya. Cuman mungkin gamingnya aja yang mungkin bakal berdarah-darah gitu. Oke, so kali ini aku pingin mencoba untuk kejo cryptopic ya, untuk investasi di gaming or metaverse gitu ya. Dan ini aku ambil berdasarkan, kita langsung intro aja ya. Wait ya, ini kenapa monitornya masih kurang, masih salah. Sebentar, sorry ya. Nah, sorry. So, kenapa ini aku campur ya metaverse dan gaming, karena ketika metaverse pump biasanya gaming juga pump, makanya aku fokus ke metaverse and gaming. Dan mungkin kayak play to earn, play to something gitu ya. Ya, kita langsung aja. Jadi semua ini aku ambil dari top gaming token dari CoinMarketCap, sama seperti kemarin ya. Kalau kemarin kan yang 100 crypto itu aku ambil dari
top coin market capital yang 100 dan yang pastinya tentang yang aku cukup tahu lah, yang pernah dengar atau semacamnya. Nah, jadi kalau buat kalian yang nanya, itu berdasarkan apa? Ya berdasarkan 100 besar ini. Karena aku kemarin bingung kan, oh mau didasarkan sebagai apa? Nah, sekarang aku filter berdasarkan by gaming, tapi kan nih gaming banyak banget, bahkan ada Floki dan kawan-kawan. Jadi aku bakal urutin berdasarkan apa yang aku tahu kripto-kriptonya, yang aku dengar, dan aku sempat ya cek-cek juga lah ya. Jadi nggak semuanya ini aku masukin, oke? Nggak semuanya aku masukin. Tapi ini top 100 gaming di CoinMarketCap dan aku masukinnya ke dalam sini. Oke, kita bakal langsung aja kita cek, oke? Oke, pertama kita bakal lihat app ya. App di sini aku bakal masukin ke S-Class sebenarnya. Karena app ini kan sebenarnya bukan karena dia adalah gaming gaming games yang gimana banget sih sebenarnya. Tapi aku melihat dari sisi price and coin dan market capital sekilas bahwa app itu kan menurut aku ya, app itu $4 itu adalah harga yang dimana seharusnya stabilnya di sana, atau mungkin di saat harga yang market udah lagi bagus-bagus, $4 itu udah pasti di sana lah gitu. Harga harga istilahnya stable di saat mungkin, atau yang terendah di saat bull run mungkin gitu. Dan app, baik lagi aku pernah bahas di koin yang kemarin ya, yang 100 besar, bahwa app ini adalah koin NFT, yang dimana NFT itu bisa tergolong menjadi blue chip NFT, dan Sultan punya app ya, dan ini adalah kriptonya. So momen akan terjadi di mana para sultan ini bakal merasa bahwa oh bulan bakal terjadi, udah mau mulai pump nih, udah mulai bakal masuk nih, alt season udah mulai mau masuk nih, and then mereka mungkin mulai cicil, invest. Dan menurut aku para sultan yang holding NFT app udah mulai nyicil app lah intinya. Jadi menurut aku app bisa menjadi tier S untuk crypto untuk invest ya. Menurut aku ya ini cukup oke gitu. Terus ada Mana and Sandbox. I think Mana itu sebenarnya bisa S, tapi aku bakal masuknya ke A dulu karena mungkin bakal panjang ya Mana, dan mungkin Mana and Sandbox bakal cukup panjang. Tapi aku bakal taruh Sandbox ke S ya, karena banyak industri brand-brand yang masuk ke Sandbox ekosistem. So itu yang kenapa aku masukin Sandbox S, A, Mana ya, tile A, Mana. Tapi pada dasarnya kedua ini bakal pump hanya jika Metaverse bakal running lagi. Oke, dan kalau tidak ya paling so-so lah ya, so-so. Tapi aku bakal taruh Sandbox and Mana di tier S at Sandbox dan A Mana. Tapi sebenarnya aku pengen masuknya ke A dulu. Mungkin ke A dulu aja ya, kita bakal coba pelan-pelan. Terus ini ada mana? Axie Infinity. Oke, Axie Infinity untuk aku, mungkin aku bakal masukin ke B dulu. Nanti aku bakal consider masuk ke A atau ke B. Tapi intinya Axie Infinity itu pump jika gamesnya menarik, dan jika dia bisa membuat gamesnya itu bisa bervalue lagi dan menarik dan adil untuk para player dan adil untuk orang invest, terutama SLP-nya juga ya. Di sini nggak ada SLP karena SLP nggak masuk ke top 100 dari top gaming token ya by market capital gitu. Oke. Terus aku ini adalah IMX. Aku sendiri sebenarnya tidak tahu, tapi dia top 3 top 3 coin market cap ya. Di sini aku coba lihat dulu sedikit tentang IMX itu apa, oke? Karena aku juga nggak tahu sebenarnya IMX itu apa yang spesifiknya. Oke, ini layer 2 untuk NFT di Ethereum. Oke, aku habis semprot nyamuk guys, jadi bikin kerada-radain batuk. Oke, zero knowledge roll up. I think IMX cukup oke ya. Ini bakal mengimprove dari sisi dari sisi dari sisi NFT-nya Ethereum yang sekarang karena gas fee mahal, experience-nya cukup lumayan, dan kalau dilihat market capitalnya cukup gede ya market capitalnya ya. Oke, terus kalau aku ini tadi aku lagi tradingin si
SRP, dan aku juga tadi udah call juga di grup ya nih SRP di Telegram for free. So enjoy yang udah ikutin. But aku mau coba lihat IMX USDT P. Sorry, jangan yang P lah, kita lihat yang spot aja. Kalau kita lihat, ini kenapa aku perlu lihat kayak gini, karena apa namanya, aku sendiri mungkin nggak ini ya, nggak tahu tentang IMX, dan aku juga kepo dengan IMX. So kita bakal lihat ya, ini gagal ya. Gagal, dan dulu pernah di $4, sekarang 0,5. So artinya market capital dia 500, 100, 2, oke, I know it. tapi kalau aku masukin ini ya, IMX ya, upside-nya itu sebenarnya nggak terlalu besar lah, dan ini juga tergolong gede. So aku bakal masukinnya mungkin ke B ya, B. This is good, tapi aku lebih prefer masukin kemana, ke Sandbox aja lah, daripada masukin ke IMX kalau ngomongin soal ini ya. Dan bahkan mending masukin ke app aja gitu loh. Karena di lain hal, secara market capital dan harga yang pernah dicapai, menurut aku mending masuk Sandbox gitu, mending masuk ke app gitu, upside-nya bagus. Oke. Terus CHR, Chromia, I think Chromia masuk ke B tier ya. Kenapa masuk ke B tier? Kalau kalian tahu, Chromia itu pelopor game lah, yang salah satunya ada game Alice yang di sini ya. Dan game Alice aku bakal masukinnya mungkin for investment, karena ini lagi belum jalan-jalan, tapi ini this is good. For me this is good. Bahkan di grupku juga ini menjadi barang investasi ya untuk si Alice, karena upside-nya cukup oke. So aku bakal taruh ke B, dan Chromia itu adalah pelopor ya untuk gaming. Jadi kalau ada salah satu gaming-gamingnya naik, ya maka Chromia juga naik. Dan anyway, CHR itu kalau kalian tahu bahwa lagi pam-pam juga kan kemarin ya. Jadi menurut aku CHR still okay, looks good, dan Alice oke juga. Tapi sebenarnya kalau ngomongin porsi ya mungkin masuknya ke C. Dia udah turun banget, udah udah di bawah banget. Sebenarnya menarik ya, kalau aku lihat Alice itu cukup menarik untuk diinvestasiin dengan harga sekarang gitu. Aku pun juga mungkin bakal invest ke Alice ya nantinya. Ini tuh, menurut aku ini untuk diinvest ke Alice, dan ini udah harganya juga harga-harga deket-deket listingnya lah. So menurut aku cukup menarik kalau untuk diinvest. Tapi mungkin kalau ngomongin tire-nya aku bakal masuknya ke C aja. Jadi porsinya kecil, karena upside-nya gede guys, upside-nya gede, dan sebenarnya resikonya udah oke sih, udah rendah sih. Jadi oke lah, aku masukin ke B, karena aku bilang performance-nya Alice masih masih bisa lebih jauh daripada Axie. Kenapa? Karena Alice gamesnya belum belum banyak bisa dipakai, belum banyak orang bisa main, banyak orang main, sedangkan Axie itu kayak udah hype-nya udah hilang gitu loh. Oke. So aku bakal put Alice di B ya. Terus apa lagi nih? Stepan itu sebenarnya bisa ke B. B lah, oke, B. Karena kalau aku masukin Alice and Axie, sebenarnya Stepan juga aku bisa masukin ke B. Cuman dia punya banyak problem, dan tunggu, Stepan tuh sekarang 180 juta dolar market capital, 0,15. Ya boleh lah. I think Stepan oke, CHR aku bakal taruhnya ke A aja, dan Stepan bakal taruh ke B. Karena CHR itu kan pelopor ya. Menurut aku pelopor itu sekarang CHR berapa? Chromia, ya, oke. This is good. CHR boleh buat investment kok. Boleh buat investment yang cukup bisa dibilang kayak A juga ya. Dan GMT is a bit hard, karena ya move to earn kan, lari. Tapi kalian dapat uang. Tapi kalian harus beli NFT-nya. NFT-nya itu kalau kalian mau dapatin, dia tuh kayak stamina gitu loh guys. Jadi kalau kalian udah sepatunya udah sering dipakai, stamina-nya bisa habis, nanti hasil produksi koinnya jadi kurang, dan mungkin kalau rusak dan lain-lain harus di repair gitu kan. Dan menurut aku bakal lebih tertarik mungkin karena aku nggak lari, jadi aku nggak tertarik banget. Tapi GMT is good ya, invest sekaligus buat cari cuan dan ngumpul-ngumpul koin GMT. Jadi GMT Stepan oke lah, masuk ke B. Merit Circle banyak banget yang request, bang bahas Merit Circle di grup Telegramku gitu. Oh ya guys, untuk anyway buat yang belum join, ini ada Kejo Crypto platform yang dimana aku memisahkan apa namanya, news, bot,
AI, sentimen, dan beberapa hal yang bot ke Kejo Crypto Bot Platform. Itu adalah Kejo Crypto Platform. Tujuannya adalah supaya nggak fullin apa yang aku tulis di dalam ini guys, di dalam channelku, karena ketika aku kasih taruh situ selalu kelewat lah. And buat teman-teman mungkin for your information bahwa aku di sini ada bikin TikTok kedua, kevinjohn27.sec. Sec itu second account. Tujuannya karena aku tuh udah beberapa akhir-akhir ini ya, kayak beberapa kali kena suspend live gitu kan, dan kayak 3 hari kena suspend, jadi nggak bisa live gitu loh. Dan sayang banget menurut aku sih kalau nggak bisa live gitu, karena kadang aku pingin live tapi nggak bisa live karena aku jarang-jarang bisa live kan. Jadi aku bikin second account buat alternatif kalau aku lagi nggak bisa live. Terus ya kita lanjut. Merit Circle itu lagi banyak banget dibahas dan diminta sama teman-teman ya. Aku sendiri baru baca-baca juga bahwa ya Merit Circle itu game apa sih, bla bla bla. Pada dasarnya sih ya ini game sih. Dan aku sebenarnya kurang tertarik banget. Tapi terlihat cukup menjanjikan kalau lihat di websitenya. Coba aku nggak terlalu deep, aku nggak terlalu lihat timnya juga, jadi aku nggak terlalu tahu. Tapi kalau kita lihat di sini ya mungkin secara kasarnya yang bisa aku nilai untuk Merit Circle itu potensial, dan di lain hal market capital 100 juta 0,2 ya mungkin bisa kali dua ya, jadi $2 oke lah, bisa lah Merit Circle ini kan. Dan aku bakal taruhnya ke sini ya, ke C or B, tapi aku bakal taruh ke C karena dia koin baru juga kan. Tapi kalian boleh invest, tapi menurut aku porsinya jangan terlalu banyak juga sih, karena ya aku nggak tahu gamesnya jadi sorry buat teman-teman yang yang udah pegang Merit Circle. Dan anyway, masukin ke B, masukin ke C, bukan artinya kalian bukan artinya kalian itu ini jelek gitu, enggak. Jadi salah satunya adalah mungkin porsinya boleh kecil karena dia nano capital ya, masih kecil lah capital, dan mungkin fundamental dan timnya, dan aku nggak terlalu tahu tentang ini. Jadi ini bisa aja aku taruh ke atas, bisa aja aku taruh ke bawah gitu ya, bisa ke B gitu ya, tapi bisa aku taruh ke C dulu karena ini masih awam banget buat aku. Oke. Oh ya teman-teman, anyway jangan lupa klik tombol subscribe kalau supaya channel ini bisa berkembang lebih besar lagi, dan jangan lupa klik tombol like ya, untuk like, comment, and share untuk bisa support channel ini, dan aku bakal lebih aktif untuk share tentang kripto seputar kripto news, cryptocurrency, soal business and technology ya. Jangan lupa klik like juga ya, dan kira-kira nanti mungkin aku bakal bahas apa juga. Oke. Kita lanjut lagi mungkin di Illuvium. This is one is Illuvium. Illuvium tuh dari dulu aku udah lihat sih. Tapi Illuvium aku nggak terlalu lihat performance-nya. Aku bakal taruh ke D atau C. Tapi aku bakal taruh ke D dulu. Karena menurut aku si Merit Circle ini lebih rame lah sekarang. Illuvium kayak koin lama, dan menurut aku hype-nya masih kalah dengan Merit Circle saat ini. But Merit Circle, tapi Illuvium lebih gede dikit lah market capitalnya. Tapi aku bakal masukin ke D. Bukan jelek, karena menurut aku Illuvium itu masih kecil banget lah, masih belum berasa banget, aku belum lihat juga komunitasnya. Aku malah lebih sering lihat Merit Circle sekarang gitu ya. Terus ada Ronin itu salah satunya kayak CHR tapi versi CHR kan punya Alice. Nah, Ronin itu punyanya si Axie Infinity. So aku bakal taruhnya mungkin ke A or B ya, A aja karena aku mau anggap aja ini salah satu salah satu pelopor games. Jadi aku bakal taruh mereka berdua di atas ya, karena kalau gamesnya bagus maka ini pasti naik juga. Dan ya ini investasinya banyak guys. Ini kayak kalian investasi ke Ethereum, yang dimana under Ethereum itu kan ada AppCoin yang bikin blockchainnya di sana. Ada mungkin kita ngomongin apalagi pokoknya blockchain yang undernya Ethereum. Nah, Ronin and Chromia CHR, Ron and CHR itu tuh kayak kalau gamesnya bagus ya, maka blockchain si crypto gaming ini bakal naik juga, si CHR sama Ronin value-nya bakal naik gitu loh, karena didongkrak sama yang under dia. Jadi semacam itu. Jadi aku bakal taruh ke A aja. Oke. Terus
Mobox, sebenarnya Mobox itu aku pernah ya, kalau kalian mungkin masuk ke websiteku, ya kalian masuk ke websiteku bahwa aku pernah yang namanya bikin sebuah event yang dimana temanku punya, dia main game Mobox ya, dia main game Mobox dan dia bisa dapatin per minggu tuh $50 sampai 150.000, $150 per week. Jadi aku punya kenalan gitu, sebenarnya aku punya kenalan di Axie Infinity, and aku punya teman yang mainnya di Mbox gitu ya. Dan ya intinya Mbox itu kalau kalian ngerti mainnya itu sangat bisa bikin cuan juga, tapi mungkin sekarang nggak sampai 50 sampai nggak sampai $100, 150, mungkin $50 bisa dapat kali ya. Tapi basically Mbox aku masukin kategori C or B ya. Mungkin sebenarnya dia satu kategori sama tiga ini ya, karena dia gamenya banyak gitu. Tapi aku bakal taruhnya ke B aja ya. Aku bakal taruh ke B karena saat ini si Mbox itu sempat pump tapi nggak jadi gara-gara nggak jadi apa kemarin, aku lupa deh, waktu dia pas lagi sempat sampai ke $10 itu ya. Ini Mbox ya, aku bakal taruhnya ke B. Jadi menurut aku gamesnya itu cukup aku sempat masuk komunitasnya, aku mempelajari gamenya, tapi lumayan ribet guys. Makanya kalian harus benar-benar bisa mempelajarinya kalau gaming ini ya, karena banyak tips and trick juga untuk mendapatkan cuan dari sana, nggak asal-asal main ya. And ada gala kalau untuk gala sendiri untuk gala sendiri aku bakal taruhnya ke C dulu ya. Kenapa? Karena kita bisa tahu bahwa gala USDT P saat ini itu lagi dilanda masalah ya. Masalahnya itu adalah founder-foundernya itu lagi ada kayak conflict of interest, enggak conflict of interest sih sebenarnya, tapi kayak si co-founder ini menuduh si co-founder yang ini tuh menjual asetnya, tapi si co-founder yang ini menuduh dia menjual tokennya, semacam kayak gitulah. Akhirnya saling menuduh, akhirnya membuat value dari Gala ini turun juga. Jadi menurut aku, tapi areanya udah menarik untuk di-buy. Tapi menurut aku sekarang lagi bahaya banget lah kalau kalian ambil, karena lagi perang mereka kan. Jadi foundernya lagi perang. Apa bisa aja salah satu menutup Gala atau bagaimana, aku nggak tahu. But basically Gala aku masukin ke C or D untuk sementara ya. Ini konten dibuat 15 September 2023, so Gala bisa aja nanti naik ke atas. Tapi intinya for now aku nggak dijadiin consider buat invest ya. Karena menurut aku ya Gala lagi problem aja sih sebenarnya. And this one is Racha. Kalian udah tahu pasti anak-anak Racha ini yang invest Racha. Menurut aku ya Racha itu sebenarnya happening doang ya, hype doang. And then karena sentimen istrinya si Elon Musk kalau nggak salah dulu. Tapi di lain hal Racha itu tidak sebesar itu ternyata, karena kalau di luar dari sentimen si apa istrinya Elon Musk. So lagian aku juga melihat Racha itu aku nggak tahu sih Racha itu masih perform juga atau enggak, tapi market capitalnya sudah drop jauh, dan menurut aku juga hype-nya bakal cukup berat untuk mengalahkan hype yang sentimen dia tentang istri Elon itu. Jadi aku bakal masukin Racha ke bagian D, karena menurut aku Racha sekarang itu not perform well. I don't know, nanti mungkin kalau dia bikin sesuatu hal mungkin aku bakal consider ya. Terus di sini ada Yoshi. Aku udah lama banget nggak lihat Yoshi, tapi aku penasaran di websitenya itu sekarang kayak gimana ya. Tapi Yoshi itu adalah satu koin micin yang aku invest dulu. Aku masukin kalau nggak salah sekitar 8 juta, keluarin jadi 80 juta dulu. Karena dulu teman-temanku juga banyak kok yang tahu, dan mungkin member-member VVIP sempat pecah telur juga di Yoshi ya, yang dulu aku call ke mereka, and then ya mereka juga sebagian orang, karena aku dulu pas awal-awal build this community crypto kan VVIP team grup premium itu, aku langsung call Yoshi karena ini bagus. Yoshi tuh kalian lihat, aku lihat performnya masih bagus, terus dia masih berjuang dan kerjasamanya juga oke. Kemarin aku lupa dia tuh kerjasama dengan apa gitu, pokoknya ada salah satu industri yang cukup besar juga, Yoshi Partnership. Oke. Aku lupa, cukup gede loh kemarin. Aku lupa siapa. Ini Polygon sekarang. Tapi kemarin itu dia itu ada yang besar guys. Aku lupa siapa gitu yang invest ke dia, perusahaan gede. Oke, never mind. Pokoknya dulu ada lah yang cukup besar banget. Ya, mungkin kalau kalian yang ingat dulu ya, kalian bisa komen di bawah, di kolom komentar.
siapa yang dulu invest ke Yoshi yang bikin dia tuh pump sampai 8, ya yang aku tadi bilang itu soal acuan besar banget ya dulu ya. Itu salah satu sentimen yang cukup besar, dan ini dia masih ongoing juga. So I think Yoshi masih oke, dan koin micin ya anyway. Jadi aku bakal lebih mengconsider dia ke C daripada ke D dibandingin raja menurut aku ya. Jadi ya dibalik hal lebih ke arah tim and community-nya itu masih building, kerjasama masih building, dan news kemarin di sama Polygon Labs ya. So I think Yoshi still good, still good. Oke. Tapi Yoshi berapa ya sekarang ya? Yoshi itu top. Oke. Market capitalnya kecil banget tapi masih potensial kok ini. Engine. So this one is Engine. Engine itu plop sama guys. Engine tuh sama kayak Chromia, sama kayak Ronin. So Engine aku bakal taruh ke A. Karena menurut aku Engine itu salah satu pelopor yang akan membuat gaming itu naik lah. Maksudku kalau game-game under dia itu naik, ya dia juga bakal naik. Simpelnya kayak gitu. Dan oke, market capital. So I think Engine is oke untuk di tier S sih. Jadi di selain yang kayak Cahaya dan Ronin, yang menjadi panutan itu ya salah satunya Engine sih yang bisa masuk ke tier S. And then R&DR. What is R&DR? Oke. Let's see ya, R&DR ya. Maksudnya aku make sure dulu R&DR itu seperti apa. Market capital 500. Oh, udah lumayan gede ya. Upside-nya GPU. Oh iya ya, I know it. Aku sempat baca kemarin. Sempat lihat-lihat juga. So GPU bla bla bla. Ini kalau AI naik, R&D juga bakal naik sih sebenarnya, karena dia ada GPU, dan kalau Nvidia naik dia juga bakal naik sih. Ininya ya. Koinnya. So aku bakal taruh R&D ke tier A ya. Karena sentimen dia itu bisa kena di games, bisa kena di AI, bisa kena di Ethereum. So I think tier A lah. Oke. Nah mungkin tunggu, aku bakal coba combine. Aku kira-kira bakal jadi apa yang bisa ke tier S lagi ya. Menurutku sih Sandbox and Mana bisa ke tier S sih, tapi bakal panjang. Jadi aku taruhnya ke A dulu aja deh. Terus AppCoin ini yang bakal jadi ini sih guys, yang bakal mendorong gaming industry ya menurut aku ya, salah satunya. Dan mungkin Axie bakal dikalahkan sih. Ya, aku nggak invest ke Axie karena menurut aku gambling banget. Nggak tahu dia bakal, tapi sebenarnya udah nggak tahu dia bakal nanti bisa berjuang nggak ya untuk masalah untuk masalah industri maksudnya bisa bikin menarik lagi nggak gitu loh ya. So I think that's it for for gaming crypto picks ya, for investment di gaming. Jadi kurang lebih itu yang aku sudah atur ya, yang aku rankingin. Kita balik lagi sini ya. Dan jangan lupa buat teman-teman, kira-kira nanti aku pingin tiring apa lagi listnya, silahkan komen di bawah. Dan kira-kira kalau ada tips and trick atau mungkin masukan buat teman-teman, kira-kira lebih baiknya bakal gimana untuk konsepnya, bisa komen di bawah juga ya. Dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe untuk support dan supaya channel ini bisa lebih berkembang ya. Thank you semuanya. Sampai jumpa lagi. Bye bye.